Halo guys, selamat pagi buat semua dan assalamualaikum buat kaum muslimin. Di pertemuan ini gue mau jelasin ke kalian apa itu yang namanya looping atau bisa kita sebut juga perulangan. Nah, apa itu looping? Looping itu sebenarnya sebuah eksekusi instruksi blokade yang dimana kita bisa lakukan berulang kali berdasarkan kondisi tertentu. Memungkinkan kita untuk menjalankan kode yang sama beberapa kali tanpa menulis kode itu terus-terusan. Nah, untuk looping sendiri itu sebenarnya terbagi jadi 3. Yang pertama itu ada for loop, yang mana kalau misalnya kita mau bikin looping ya, itu ada batasan yang pasti. Nah, terus ada lagi yang namanya looping while, yang mana looping while ini punya unlimited, mungkin kalau dibilang sebuah perulangan yang punya kondisi tersendiri. Jadi while loop itu kita pakai namun kita tidak tahu jumlah iterasi yang pasti dan hanya ingin terus menjalankan kode sama kondisi tertentu bernilai true. Terus yang terakhir ada yang namanya do while loop atau perulangan dengan eksekusi minimal 1 kali. Dan untuk video kali ini gue bakal jelasin ke kalian apa itu looping while. Sebenarnya untuk perbedaan looping while dan looping for sendiri itu cuma berdasarkan perbedaan parameternya. Kalau looping for dia parameternya itu bisa ditentukan. Sementara kalau looping while, kalau misalnya kita jalankan itu bisa hasilnya tidak terbatas. Oke, langsung aja kita mulai. Di bagian pertama kita deklarasikan dulu. Di sini kita menggunakan variabel input dengan tipe data integer. Kemudian kita input variabel bernama input. Nah, barulah kita taruh yang namanya looping while. Nah, looping while itu sendiri kan sebuah perintah yang mana terus berjalan ya. Dia bakal ngasih sebuah conditional expression yang mana membuat kita terus menjalankan perintah tersebut. Nah, di sini kita akan coba tuliskan input lebih besar dari 0. Dan jika dia memenuhi input lebih besar dari 0, maka di sini kita akan tuliskan output. Di sini kita akan namakan outputnya aku. Nah, jika kita menjalankan perintah dengan menuliskan sebuah angka, bebas mau angka berapa aja, mau itu 1, 2 atau berapa, dia akan terus-teruskan menjalankan perintah tanpa henti. Kenapa begitu? Karena ketika sebuah kondisinya terpenuhi atau true, dia akan terus mengulang lagi karena kondisinya tetap sama. Nah, coba perhatikan di sini kita akan menjalankan program yang baru saja kita tulis. Nah, di sini kita isi angkanya dengan angka 7. Nah, seperti yang terlihat, dia bakal akan terus-terusan mengulang sampai di titik di mana chatnya sudah tidak bisa lagi memproduksi kata-kata. Nah, lalu bagaimana caranya membuat sebuah perulangan itu tidak terus-terusan mengulang? Nah, maka di sini kita akan tambahkan assign dengan perintah input sama dengan input dikurang 1. Kenapa begitu? Karena kalau kita coba untuk menginputkan angka sebelumnya yaitu angka 7, dia akan masuk ke looping dan memenuhi syarat. Kemudian karena kita inputkan input dikurang 1, maka 7 tadi akan berkurang menjadi 6. Nah, terus-terusan mengulang sampai dia menjadi angka 0. Ketika dia sudah menjadi 0, maka syarat dari looping akan tidak sah. Nah, maka dia akan keluar dan di situ looping akan berakhir. Maka jika kita jalankan ulang, hasil dari perulangannya akan sesuai dengan angka yang kita minta. Oke, jadi begitulah konsep dari perulangan while. Nah, untuk lebih jelasnya gue bakal jelasin dengan sebuah soal.
Di sini kita bakal membentuk sebuah bilangan primary. Apa itu bilangan primary? Bilangan primary itu bilangan yang cuma bisa dibagi dengan bilangan tersebut, atau bilangan yang benar-benar kagak bisa dibagi dengan bilangan lain. Contohnya misalnya angka 3, angka 5. Mereka kan cuman angka yang bisa dibagi dengan mereka sendiri dan angka 1. Makanya itu disebut primary. Nah, langsung saja kita kerjakan. Seperti biasa, di sini kita akan deklarasikan dulu sebuah variabel, yaitu kita akan menggunakan input lagi. Kemudian kita tulis output yang diinginkan. Di sini gue bakal menuliskan jumlah untuk biar biar kita input. Ya, masukkan variabel input. Kemudian barulah kita taruh perulangan while. Nah, di sini kondisinya akan kita tuliskan input lebih dari 0 seperti tadi. Nah, kemudian kan karena kita harus membandingkan yang mana sebuah bilangan primary dan bukan primary, maka di sini kita akan menggunakan looping for untuk sebagai pembeda antara bilangan primary dan juga bukan primary. Di perulangan for gue bakal ngisi ekspresi bernama variabel loop, mulai dari start value-nya 1 dan end value-nya sebuah variabel bernama angka. Maka dari itu kita deklarasikan dulu di atas variabel bernama loop dan juga angka. Nah, dalam looping ini kita butuh satu variabel lagi untuk menampung hasil bagi yang dibagi sama looping ini. Nah, di sini gue bakal tulis aja nama variabelnya hasil bagi biar mudah. Nah, hasil bagi ini barulah kita tulis angka sebelumnya yang dibagi dengan loop. Nah, karena pengecekan angkanya akan bermulai dari 1, di sini kita bakal tulis dulu variabel angka itu sama dengan 1. Nah, di sini kita perlu yang namanya variabel baru lagi yang bernama counter. Counter itu fungsinya gimana? Di sini kita pakai counter itu untuk ngitung berapa kali perulangan itu dilakukan. Jadi fungsi counter itu sering digunakan untuk melacak jumlah iterasi di dalam suatu looping. Nah, di sini kita bakal pakai if untuk nentuin sebuah variabel itu beneran hasilnya 0 atau enggak. Nah, di sini kita tulis hasil bagi sama dengan 0 dengan nilai true-nya counter sama dengan counter ditambah 1. Untuk apa? Jadi gini, kalau misalnya terbukti benar, kalau misalnya hasil baginya itu 0, kita udah punya 1 0 di running kita. Jadi begitu. Oh iya, dan jangan lupa kita assign dulu counter di sini sama dengan 0. Nah, kenapa kita tulis di sini nggak di luar? Karena kalau misalnya kita tulis di luar looping ini, dia bakal hasilnya salah. Makanya kita harus taruh di dalam while. Nah, barulah kita tulis di down. If kita tulis counter sama dengan 2. Karena kan kalau misalnya kita bagiin sebuah array ya, itu kan hasilnya ada 2 gitu. Di true kita tulis outputnya yaitu angka. Kemudian kita assign lagi di mana input sama dengan input dikurang 1 agar perulangannya berakhir. Nah, setelah kita membuat semua pengecekan, nah barulah kita tuliskan di sini assign lagi angka sama dengan angka plus 1. Tujuannya apa? Biar perulangan yang kita bikin itu terus-terusan berulang.
sesuai dengan input yang kita masukkan. Nah, barulah kita coba jalankan. Di sini kita pakai lagi angka 7. Nah, terbukti kalau misalnya perulangan yang dilakukan itu sebanyak 7 kali. Nah, kita coba running ulang dengan input yang berbeda. Di sini kita pakai 15. Ketika kita lihat, angka yang kita masukkan itu mengulangi sebanyak 15 kali. Jadi terbukti ya, kalau misalnya program yang kita jalankan itu udah benar. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.